Halo Sobat Catur, terima kasih sudah klik video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu partai terbaik dari Daniel Dubois yang terjadi pada tahun 2020 saat menghadapi Magnus Carlsen di ajang Erting Chess Championship di babak perempat final. Kemenangan Daniel Dubois pada partai ini bukan karena ia bermain lebih akurat secara mesin, melainkan karena keberanian seorang Dubois membawa Carlsen ke dalam hutan gelap taktik, di mana intuisi dan keberanian lebih menentukan daripada kalkulasi murni. Bagaimana pertandingan ini berlangsung? Langsung saja kita mulai analisanya. Dubois memegang buah putih, memainkan Catalan opening yaitu D4, kuda ke peta F6, C4, E6, kuda F3, D5, dan G3 mempersiapkan bishop untuk fianchetto, dan ini adalah ciri khas dari Catalan opening. Gajah skak kemudian ditutup oleh kuda dan pion kali pion. Ini membuat Dubois bisa menguasai petak center ya langkah ini. Kemudian Dubois melanjutkan dengan gajah fianchetto mempersiapkan langkah untuk rokade. A5 dimainkan, kemudian pion ke A3 usir gajah, gajah ditukar dengan kuda, diambil lagi oleh gajah oleh Dubois. Kemudian dorongan pion ke petak B5 Magnus Carlsen. A4 dimainkan guna merusak struktur pion dari putih jika dimakan ya. Carlsen menolak dengan memainkan C6, memperkuat pion, kemudian menteri ke petak C2. Gajah fianchetto di petak B7 dan H4 dimainkan. Langkah dobrakan dari Daniel Dubois. Ini adalah salah satu bentuk kreativitas Dubois ya. Gajah berkembang ke petak D7, kemudian H5, terus didorong pion oleh Daniel Dubois. H6, langkah pencegahan agar pion tidak terus melaju. Kemudian kuda ke petak E5, memberikan tekanan terhadap pion putih. Kuda ke petak D5 menutup tekanan tersebut dan benteng ke petak H4. Ini adalah salah satu langkah kreatif dari Daniel Dubois ya di partai ini. Langkah yang sangat jarang dimainkan di level Super Grandmaster ya. Meskipun melawan Magnus Carlsen, Dubois tidak takut untuk memainkan langkah ini. Dengan langkah ini berarti raja tidak bisa rokade ke sayap raja. Kuda ke petak F6 dimainkan, kemudian raja bergeser. Dubois memilih rokade secara manual. Menteri ke petak C7, langkah salah. Kemudian raja ke petak G1, menempatkan raja di petak yang aman. Ini secara tidak langsung memberikan tekanan psikologis terhadap Magnus Carlsen. Kemudian kuda ke petak B4, ancam menteri, dan menteri tarik mundur ke petak C1, benteng ke petak D8, mengaktifkan benteng sekaligus memberikan tekanan terhadap pion yang ada di D4. Pion kali pion, pion kali pion, dan kemudian gajah kali kuda. Dimakan lagi menggunakan pion, dan kemudian dilanjut dengan benteng ke petak A7 memberikan tekanan terhadap gajah terang dari Carlsen. Kuda ke petak D5 menutup ancaman tersebut, dan kemudian benteng ke petak G4 memberikan tekanan terhadap pion, dan ini memaksa benteng untuk ke petak G8 melindungi pion sekaligus mencegah Magnus Carlsen untuk rokade. Dengan dimainkannya langkah benteng ini, maka otomatis Magnus Carlsen tidak bisa rokade dan rajanya berada di tengah papan. Inilah yang akan menjadi titik serang dari Daniel Dubois ya teman-teman. Menteri ke petak C2, bersiap ke petak H7 untuk memberikan tekanan terhadap benteng ya. Tapi kemudian C3 dimainkan, pion kali pion, pion kali pion,
Bisa kita lihat Magnus Carlsen memiliki dua pion bebas, yaitu di lajur B dan di lajur C. Dan ini mencegah menteri untuk menyerang benteng ya, karena harus menjaga pion. Dubov tarik mundur benteng ke peta A3, benteng ke peta C8, kemudian kuda manuver ke peta F6, bersiap menempati C5 guna menutup pengawasan menteri dan benteng terhadap pion. Kuda ke peta F6 ancam benteng, dan di sini gajah kali gajah, kemudian menteri kali gajah, kemudian Dubov melakukan blunder yaitu kuda ke peta C5. Kenapa langkah ini blunder? Karena Magnus Carlsen punya jawaban brilliant move berupa boom, benteng kali kuda, kemudian pion kali benteng, dilanjut dengan kuda kali benteng. Kita bisa lihat Magnus Carlsen memiliki keunggulan satu perwira yaitu kuda, dan kemudian dilanjut dengan C6, ancam menteri, memberikan pion secara cuma-cuma, dimakan oleh Magnus Carlsen, dan benteng kali pion, ancam menteri ya. Meskipun secara jumlah materi Magnus Carlsen unggul satu perwira, tetapi kita bisa lihat bahwa dua perwira Dubov sangat aktif, sementara satu perwira dari Carlsen masih tidak bisa aktif ya, karena terhalang oleh raja dan juga pion-pionnya sendiri. Menteri ke peta B6, kemudian E3 dimainkan menutup ancaman dan bersiap untuk memberikan skak jika tidak diantisipasi, dan antisipasinya adalah raja ke peta E7, menghindari ancaman dan juga memberikan tempat untuk benteng aktif. Tetapi Dubov tidak membiarkan hal itu dan terus menekan hitam dengan benteng ke peta C6 ancam menteri. Menteri harus berpindah ke peta D8 dan datang lagi serangan berupa skak di peta C5. Raja naik ke peta F6 dan dilanjut dengan benteng ke peta D6, memberikan ancaman terhadap menteri sekaligus menutup lajur D agar tidak dilakukan skak oleh hitam. Dan di sini pada langkah ke-34 ini Magnus Carlsen membuat blunder dengan langkah menteri ke peta E7. Kenapa langkah ini dianggap blunder? Karena langkah ini menutup jalan dari raja. Harusnya raja ketika diskak bisa turun, maka dengan menteri menempati peta E7 ini, raja terpaksa tidak bisa turun. Jadi Dubov memanfaatkan hal itu dengan melakukan skak di peta D4 dan raja wajib naik ya. Hanya dua peta ya, yaitu peta F dan peta G ini, D4 itu berpijak, dan Magnus memilih untuk raja ke peta G5 memberikan ancaman terhadap pion. Tetapi kemudian datang lagi serangan dari Daniel Dubov berupa dorongan pion ke peta F3 ancam kuda, dan kuda ini tidak bisa diselamatkan. Misal kalau Magnus Carlsen menyelamatkan kuda dengan ke peta ini ya, ke peta F6, satu-satunya tempat aman bagi kuda, maka akan ada jawaban skak, dan raja hanya punya satu peta yaitu peta F5 dan skakmat terjadi. Maka setelah langkah pion ke peta F3 ini, Magnus Carlsen memilih untuk memainkan F5. Langkah yang salah juga, tetapi dengan tujuan ini ya, memberi tempat bernafas untuk raja ya. Dubov tidak menyia-nyiakan dengan makan kuda, kemudian Magnus tidak memakan balik pion dan memilih menggeser benteng ke peta C8, bersiap meluncurkan serangan balik. Tetapi Daniel Dubov tidak memberi ampun dan tidak memberi nafas sedikit pun kepada Magnus Carlsen dengan memainkan menteri ke peta F4 skak, dan raja hanya punya satu peta untuk lari yaitu ke peta F6, dan permainan ditutup dengan skakmat indah di tengah papan berupa boom, menteri skakmat di peta F5. Sangat jarang kita bisa melihat partai yang berujung skakmat ya di atas papan, apalagi di tingkat Grandmaster Super, apalagi lawannya adalah seorang Magnus Carlsen, sang dewa catur, god ya. Tetapi Daniel Dubov
dengan kreativitasnya mampu melakukan hal tersebut. Kita bisa lihat dari awal sampai akhir permainan, Magnus Carlsen hanya mampu untuk bertahan ya, tidak bisa memberikan tekanan yang signifikan terhadap Raja Putih. Tetapi kita bisa lihat Daniel Dubov meskipun sempat tertinggal 1 perwira, tetapi inisiatif serangan selalu dipegang oleh Dubov sampai akhirnya berujung dengan kemenangan skakmat indah, dan ini menjadikan partai ini sebagai salah satu game immortal dari seorang Daniel Dubov. Mungkin itu saja teman-teman analisa tentang partai terbaik dari Daniel Dubov. Semoga untuk Anda para pecinta Daniel Dubov termasuk saya bisa sedikit dapat tambahan wawasan tentang permainan-permainan indah dari seorang Daniel Dubov. Terima kasih saya ucapkan untuk yang sudah menonton dari awal sampai akhir video ini, dan jangan lupa subscribe ke channel Enpasan Chess. Subscribe dari Anda akan sangat berarti demi kemajuan channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.